Ketika Anda mencoba meyakinkan seseorang untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Anda atau membuat mereka melakukan apa yang Anda inginkan, ada dua langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah masuk ke dalam pikiran mereka, dan langkah kedua adalah dengan memilih kata-kata yang tepat untuk mempengaruhi cara mereka berpikir. Konsep ini juga dapat diterapkan di saat Anda bertemu, menarik perhatian, atau mencoba memenangkan hati seorang wanita. Anda dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan seorang wanita dengan ucapan tertentu. Saya akan menjelaskan cara masuk ke dalam pikiran terdalamnya dan psikologi di balik kata-kata yang Anda gunakan. Cara tercepat untuk masuk ke dalam pikiran seseorang adalah dengan membangun koneksi. Jadi bagaimana caranya? Pernahkah Anda merasakan ikatan instan ketika Anda langsung cocok dengan seseorang? Membangun koneksi berarti dengan sengaja menciptakan kecocokan instan tersebut dengan orang lain. Lebih mudah meyakinkan seseorang yang sudah terhubung dengan Anda daripada mencoba meyakinkan seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Anda. Otak Anda secara konstan dan secara tidak sadar memproses sejumlah besar informasi tentang orang-orang di sekitaran Anda. Sebagian besar informasi ini bersifat nonverbal, melibatkan hal-hal seperti ekspresi wajah, cara seseorang duduk, berjalan, dan bergerak. Dan karena itu, kita akan fokus pada pesan-pesan nonverbal. Bayangkan tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian: kepala, badan, dan kaki. Bagian-bagian ini mengirimkan pesan nonverbal kepada orang lain. Membangun koneksi dengan seseorang didasarkan pada ide bahwa apa saja yang tubuh Anda lakukan akan mempengaruhi bagaimana perasaan di dalam diri Anda. Anda dapat mengetahui perasaan orang-orang di sekitar Anda dengan memperhatikan bagaimana tubuh dan wajah mereka bergerak. Lalu jika Anda meniru apa yang mereka lakukan, Anda mungkin akan mulai merasakan hal yang sama seperti mereka. Ini terjadi karena ada hubungan di antara tubuh dan suasana hati Anda. Sebelum Anda mencoba ini dengan orang lain, berikut adalah cara sederhana untuk melihat bagaimana hal ini bekerja. Lain kali, saat Anda keluar berjalan kaki, cobalah berjalan dengan kepala tegak. Lihatlah langit, atap gedung, atau pucuk pohon selama beberapa menit. Tersenyumlah saat berjalan, bahkan jika senyumannya itu tidak tulus. Lalu berjalanlah dengan kepala menunduk. Lihat ke tanah, perlambat langkah Anda, masukkan tangan ke dalam saku, dan seret kaki Anda. Berjalanlah seperti ini selama beberapa menit. Perhatikan bagaimana suasana hati Anda berubah di antara dua cara berjalan ini. Padahal yang Anda lakukan hanyalah mengubah postur tubuh Anda, tanpa Anda memikirkan hal-hal yang bahagia atau sedih untuk membuat Anda merasa baik atau buruk. Semuanya terhubung pada bagaimana Anda menggerakkan tubuh Anda. Jadi, jika mengubah postur tubuh secara langsung mempengaruhi suasana hati Anda, ini berarti ketika Anda meniru postur orang lain, Anda akan mulai merasakan hal yang sama seperti mereka. Ini adalah cara untuk memasuki pikiran orang lain dan memahami suasana hati mereka. Sekarang saatnya menyesuaikan suasana hati Anda dengan mereka sehingga Anda dapat menyamai gelombang emosinya dan membangun koneksi. Menyesuaikan perasaan Anda dengan suasana hati orang lain sangatlah mudah setelah Anda mengamati postur tubuh mereka. Berhenti sejenak dan beri definisi mengenai suasana hati seseorang yang telah Anda perhatikan. Misalnya, bosan, bahagia, sedih, penasaran, antusias, tenang, atau gugup. Setelah Anda mengidentifikasi dan mendefinisikan suasana hati Anda dan juga orang lain, Anda memiliki segala hal yang Anda perlukan untuk melakukan penyesuaian. Jadi bagaimana cara mengubah suasana hati seseorang? Pilih seseorang untuk menjadi subjek Anda. Pada tahap ini, pastikan orang tersebut adalah seseorang yang tidak brengsek dan tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Anda, seperti kasir di supermarket, tetangga, atau seseorang di kereta. Hindari memilih keluarga atau teman dekat untuk latihan ini. Latihan ini hanya untuk percobaan, sehingga nantinya Anda bisa menerapkannya pada siapa saja, terutama wanita cantik yang ingin Anda dekati. Baca orang yang ingin Anda dekati. Bagaimana caranya? Gunakan tubuh Anda sendiri untuk meniru, mencerminkan, dan mendefinisikan suasana hati mereka melalui meniru postur, gestur, dan ekspresi. Misalnya bahagia, sedih, bingung, atau marah. Resapi suasana hati tersebut secara mendalam. Gunakan dialog dalam perasaan Anda untuk terus memikirkan kata yang mendefinisikan suasana hati tersebut. Pastikan pikiran Anda selaras dengan suasana hati yang ingin Anda adopsi. Ingat kembali kenangan masa lalu yang menggambarkan ketika Anda merasa seperti itu. Hal yang Anda lihat, yang Anda rasakan, dan suara yang Anda dengar. Benar-benar selami suasana hati tersebut. Dekati target, bicara seperti biasanya, sambil menjaga suasana hati yang konsisten, sampai Anda berdua
berdua berada pada gelombang emosional yang sama. Terus lanjutkan sampai Anda membuat koneksi sehingga Anda dapat mengubah suasana hati mereka. Setelah koneksinya sudah terbangun, Anda akan langsung mengetahuinya. Seperti tiba-tiba terasa cocok begitu aja. Ini seperti perasaan di saat dimana semuanya berjalan dengan benar. Sekarang perlahan ubah suasana hati orang tersebut menjadi apa yang Anda inginkan. Dan Anda juga secara bertahap akan beralih ke suasana hati tersebut. Fokus pada secara perlahan mengubah gestur, postur, dan senyum Anda. Seperti yang Anda ketahui, ini juga akan mengubah suasana hati Anda. Perhatikan perubahan suasana hati orang tersebut seiring dengan perubahan suasana hati Anda. Dan dengan begitu, Anda baru aja mempengaruhi seseorang di tingkat alam bawah sadarnya. Hanya dengan menggunakan komunikasi nonverbal. Luar biasa bukan? Catatan, ada perbedaan besar antara menyesuaikan diri dan hanya meniru. Anda dapat menyesuaikan beberapa aspek gerakan orang lain secara lembut tanpa menarik perhatian, tetapi jangan meniru gerakan orang lain hanya seperti cermin saja. Ini disebut imitasi dan hanya akan membuat Anda terlihat canggung. Anda telah mempelajari banyak hal tentang membangun koneksi dan komunikasi nonverbal. Ingat kembali semua informasi yang selama ini orang lain kirimkan, tetapi Anda hanya secara tidak sadar menangkapnya. Pikirkan mengenai segala hal baru yang bisa Anda lakukan sekarang. Semakin sering Anda berlatih, Anda akan semakin terampil, dan semakin banyak keahlian yang Anda miliki akan semakin luar biasa pencapaian Anda. Sekarang, setelah Anda tahu cara masuk ke dalam pikiran seorang wanita, mari kita lihat bagaimana membuat dia melakukan apa aja yang Anda inginkan. Anda bisa meningkatkan peluang keberhasilan Anda melalui cara Anda menggunakan kata-kata. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mengatakannya. Ada beberapa cara menggunakan kata-kata untuk memberikan efek psikologis pada alam bawah sadar orang lain, memblokir penolakan mereka, dan meningkatkan peluang agar mereka setuju dengan Anda dan memberikan apa yang Anda mau. Tetapi sangatlah penting untuk membangun koneksi terlebih dahulu. Dengarkan saya dengan seksama dan pilih kalimat yang paling cocok dengan Anda. Abaikan yang tidak akan mungkin Anda ucapkan, atau ubah kalimat-kalimat ini ke versi Anda sendiri. Anda dapat menggunakan kalimat ini di mana aja, dan gunakan untuk meyakinkan orang lain setelah koneksi sudah terbangun. Tekankan hal yang memang sudah jelas. Jika Anda ingin seseorang percaya bahwa sesuatu itu memang sudah jelas terlihat, katakan saja misalnya, kita berdua udah sama-sama tahu kalau ini tuh layak banget kita lakuin. Apalagi kalau kita udah di sana. Seperti yang kamu udah tahu, kita pasti bakal senang-senang kalau kita pergi ke sana. Udah jelas banget kita punya penawaran yang paling bagus di pasaran. Ajukan pertanyaan yang sebenarnya bukan pertanyaan. Kamu udah tahu semuanya tentang itu, ya kan? Jika Anda ingin meyakinkan alam bawah sadar seseorang agar setuju dengan Anda, nyatakan apa yang Anda ingin mereka untuk setuju dan tambahkan pertanyaan di akhiran. Semudah itu, ya kan? Mungkin ini udah waktunya kita minum-minum lagi, ya kan? Pesawat saya mau take off bentar lagi. Kalau saya ngelewatin antrian boleh kan ya? Catatan penting, pendekatan ini berguna untuk kehidupan sehari-hari, tapi pastinya Anda tidak bisa hanya mengandalkan ini untuk membuat agar seseorang mau menikahi Anda, tidur bareng sama Anda, atau memberikan semua uang mereka kepada Anda. Tambahan, pastikan nada suara Anda menurun di akhir kalimat, bukan meningkat seperti pertanyaan pada umumnya. Jika nada Anda meningkat, itu akan mengundang jawaban yang negatif, membuat mereka mengatakan iya. Mungkin Anda udah tahu ini, tapi ini metode lainnya. Lanjutkan dengan apa yang ingin Anda lakukan, lalu akhiri dengan kata yuk, lanjut jalan ke tempat lain lagi yuk, kita pesan makan lagi yuk, ke rumah aku yuk, nikah yuk. Perhatikan bahwa ini terdengar seperti perintah yang tersembunyi, dan bandingkan dengan gimana kalau kita lanjut jalan ke tempat lain lagi, gimana kalau kita pesan makan lagi, gimana kalau ke rumah aku, gimana kalau kita nikah. Pertanyaan semacam ini membebani orang untuk berpikir dan memudahkan mereka untuk menolak Anda. Semakin sering Anda membuat orang lain mengatakan iya, semakin besar kemungkinan mereka untuk seterusnya mengatakan iya. Dengan membuat mereka mengatakan iya beberapa kali secara berturut-turut, Anda melatih pikiran mereka untuk patuh. Bayangkan ini sebagai cara untuk membuat mereka beralih ke mode setuju. Jadi simpan permintaan utama yang Anda inginkan dari mereka hingga akhir. Setelah mereka mengatakan iya beberapa kali, minimal 5 kali, mau yang ini atau yang itu. Pernahkah Anda ditawari dua pilihan yang sepertinya tidak dapat ditolak? Contohnya seorang pelayan berkata, saya bawain kentang goreng ya sambil nunggu.
atau lebih suka tempe mendoan. Dia tidak bertanya apa saya ingin makan tahu bulat atau roti sobek compang-camping. Antisipasi masa depan, Anda pasti akan menyukainya dengan memberitahu mereka reaksi seperti apa yang Anda harapkan dari mereka. Mereka akan bereaksi seperti itu. Misalnya, saya tahu kamu pasti bakalan senang sama yang ini. Saya yakin kamu pengen ngulangin lagi pengalaman ini. Tunggu sampai kamu dengar apa yang mau aku omongin. Kamu pasti bakalan terkesima. Lompatan logis. Gunakan kata-kata seperti karena itu atau ini artinya untuk menghubungkan dua konsep yang ada hubungannya atau tidak. Konsep pertama harus selalu kenyataannya. Sedangkan konsep kedua adalah apa yang Anda ingin agar mereka setujui. Misalnya, Anda sedang menonton video ini sampai detik ini. Kenyataannya, ini artinya Anda menyukainya. Mungkin kenyataannya, saya harap kenyataannya seperti itu. Atau, kita udah bersama selama 3 bulan, karena itu aku pasti serius sama hubungan ini. Saya udah kerja di perusahaan ini selama 3 tahun, dan udah saya buktiin kesetiaan saya. Ini artinya, memang udah saatnya saya mendiskusikan posisi saya di perusahaan ini, dan juga gaji saya. Jadi kapan Anda ada waktu yang pasnya? Mungkin Anda berpikir ini tidak sesuai topik, tapi apa yang Anda pelajari di video ini tidak hanya terbatas untuk wanita, tapi bisa diaplikasikan di seluruh ruang lingkup kehidupan Anda. Perintah dan perintah. Pertimbangin dulu, lalu hubungin saya. Jika Anda ingin seseorang mengikuti perintah tertentu, gunakan 2 perintah berturut-turut. Yang pertama adalah yang benar-benar Anda ingin agar mereka lakukan. Tetapi jika langsung diikuti dengan perintah lagi, hanya perintah yang kedua yang akan didengar. Dan biasanya perintah yang pertama akan dilaksanakan tanpa keraguan. Udah malam dan kamu capek, buang sampahnya keluar, terus tidur. Kamu ke tempat aku sekarang, buat makan, minum, nyantai, terus ceritain ke aku semuanya. Ini rahasia dan seharusnya nggak saya kasih tahu. Tapi pendekatan ini menciptakan rasa kesetiaan dan kepercayaan. Ini membuat orang lain merasa spesial dan sedikit menyemangati mereka di tingkat alam bawah sadarnya untuk memperlakukan Anda sebagai kasus yang spesial juga. Tapi dia selalu datang telat, tapi dia jago kerjanya. Dia jago kerjanya, tapi dia selalu datang telat. Apa perbedaan di antara kedua pernyataan ini? Apapun yang Anda letakkan setelah kata tapi akan mendapat perhatian yang lebih. Ini adalah apa yang ingin Anda tekankan. Sebagai contoh, saya tahu saya tidak punya banyak pengalaman di bidang ini, tapi udah saya buktikan kalau saya cepat beradaptasi. Kamu cewek yang baik, tapi kamu bukan tipe saya. Saya suka sama kamu, tapi saya lagi pengen sendiri dulu. Pertanyaan yang ideal. Apa yang idealnya kamu inginkan? Apa yang idealnya lagi kamu cari? Hasil yang ideal seperti apa? Rangkai pertanyaan Anda di sekitaran kata ideal atau idealnya. Pertanyaan ini memiliki dampak yang besar karena ini membuat seseorang menceritakan yang sebenarnya dari apa yang mereka inginkan, membuat mereka tidak menceritakan apa yang mereka tidak inginkan. Kata ideal atau idealnya membuat seseorang menciptakan gambaran yang sempurna di pikiran mereka ketimbang hanya hal-hal yang hanya mungkin terjadi. Visualisasi mengenai gambar yang sempurna ini memberikan dampak yang luar biasa besar terhadap suasana hati mereka dan membuat mereka memberikan segala informasi yang Anda butuhkan untuk mempengaruhi mereka. Jika Anda menggunakan pertanyaan yang ideal dalam suatu wawancara kerja, jadi idealnya menurut Bapak kandidat yang seperti apa yang sedang Bapak cari? Kemungkinan si pewawancara akan memberikan deskripsi dari karyawan seperti apa yang sebenarnya dia cari, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan kesan bahwa Anda adalah karyawan ideal tersebut dan menyesuaikan jawaban Anda agar cocok dengan deskripsi yang telah dia berikan. Menggunakan kata-kata yang sama. Menyampaikan tanpa menyampaikan. Ada cara untuk menyampaikan pendapat Anda dan membuat suatu gambaran di pikiran mereka tanpa terlihat bahwa Andalah yang sedang membuatnya. Saya nggak bisa nyuruh kamu ninggalin dia. Keputusannya harus dari kamu. Bukan saya yang bakal kasih tahu kamu kalau kamu itu salah. Saya aja nggak mau mikirin stresnya kayak apa kamu sekarang. Aku nggak mau kamu khawatir. Aku nggak apa-apa kok. Yang perlu Anda lakukan adalah mengekspresikan kemauan Anda dengan berkata Anda tidak mau, bukan Anda, atau Anda tidak bisa. Iya berarti tidak. Aku bisa datang kalau emang itu yang kamu mau. Ini adalah cara untuk menawarkan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan dan Anda harap agar ditolak. Aku bisa anterin kamu pulang kalau emang itu yang kamu mau. Aku bisa ngelakuinnya kalau emang itu yang kamu mau. Gak penting tapi penting. Mungkin kamu gak bakal peduli, tapi deodoran kamu kurang kuat dan gak tahan lama. Saya tahu kamu gak bakalan dengerin saran saya, tapi saya khawatir sama gaya hidup gak sehat kamu. Kalimat-kalimat ini memungkinkan Anda memberikan masukan tanpa membuat orang lain merasa diserang, sambil tetap menyampaikan maksud Anda dengan jelas. Dan akhirnya, cara lembut untuk mengatakan diam dan dengarkan. Sebagai contoh,
Aku nggak tahu kalau kamu sadar susahnya kerja seharian terus pulang kasih makan nyuapin anak-anak. Aku nggak tahu apa kamu ngerti kalau udah lama aku tahan tingkah kayak gini. Aku nggak tahu apa kamu sadar udah berapa lama aku nunggu giliran. Setelah memahami semua ini, Anda mungkin bertanya, bagaimana semua ini akan membantu dengan wanita? Dengarkan baik-baik abangku. Video ini hanyalah salah satu episode dari seri Cara Menarik Wanita. Jika Anda hanya menonton video ini saja, Anda tidak akan sepenuhnya memahami apa yang perlu dilakukan. Anda harus menonton seluruh seri ini untuk memahami bagaimana wanita berpikir dan bagaimana cara kerja dari daya tarik. Dan baru setelah itu, Anda bisa melanjutkan dengan video ini. Jaga diri Anda baik-baik. Ini adalah Duri Malam.